Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita telah memasuki minggu ke-14 setelah Trinitatis, artinya Ketritunggalan Allah. Terimalah salam dari Bapak Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Raya, Pendeta Bernard Manik MTH, dan pelayan di distrik. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat hari Minggu juga bagimu. Minggu ke-14 setelah Trinitatis ini mengajak kita untuk menguatkan hati dan jangan takut. Marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Kita menyembah dan memuji namanya. Datanglah ke hadapannya dengan puji-pujian. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 257 ayat 1, Jonok Depatatta. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di sorga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal itu membebaskan kami dari kuasa iblis. Kami memohon kepadamu, peliharalah kami di dalam firman-Mu, agar kami kuat pada waktu kesesakan dan penderitaan. Ampunilah dosa dan pelanggaran kami terhadap firman-Mu yang kudus. Bukalah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus, dan terimalah kami masuk ke dalam kehidupan yang kekal, supaya di sana kami memuji nama-Mu sampai selama-lamanya, di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 260 ayat 4, Holan Yesus do hubaen dongaku. Dengarkanlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini yang tertulis dalam Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu.
Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 167 ayat 1, Dijakon Yesus do Pardosa. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus. Setiap kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang memohon keampunan dosa kami. Tuhan menghendaki agar kami tidak takut, melainkan menguatkan hati kami dalam menjalani kehidupan ini. Namun di tengah pembatasan kegiatan akibat pandemi COVID-19 ini, terkadang kami menganggap pembatasan itu membatasi segala hal dalam hidup kami dan membuat kami takut. Ya Tuhan, tolonglah kami agar tidak takut menjalani kehidupan ini. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 258 ayat 4, Saihu 7.
Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis dalam Yakobus 2 ayat 5-13. Dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan, tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 468 ayat 1, Di Ganup Luat Mian. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mengumpulkan persembahan 1A dan 1B dengan bernyanyi dari buku ND nomor 298 ayat 1, Di lambung mi, o Yesuski, dan kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi khotbah pada kebaktian minggu ke-14 setelah Trinitatis saat ini, dari kitab Yesaya pasal 35 ayat 4-10, firman Tuhan berkata demikian. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikkan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu, orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai, sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, topik minggu saat ini adalah kuatkanlah hatimu, jangan takut. Pirma todim, unakko tahutan. Berbicara tentang rasa takut atau biar, saya yakin kita semua memilikinya. Kita mungkin sepakat bahwa rasa takut adalah naluri yang bahkan sama saja dengan naluri untuk makan ketika kita lapar. Naluri yang muncul sebagai kewajaran kita sebagai manusia. Naluri itu seumur manusia. Maka tentu semua naluri akan hilang ketika umur kita habis, selesai, hidup kita berakhir, dan termasuk rasa takut itu. Saudara, rasa takut sesungguhnya adalah hal positif bagi kita, selama itu berdampak bagi upaya mempertahankan hidup, mengajar kita untuk waspada, atau bahkan untuk bisa fokus dalam kehidupan, atau bahkan dalam dunia spiritualitas kita. Takut akan Tuhan akan membawa kita ke dalam keselamatan dan kehidupan kekal. Rasa takut akan menjadi masalah
ketika justru membuat kita tidak berani hidup. Atau ketakutan yang sedemikian akan menghancurkan hidup kita dan bahkan membuat jauh dari Tuhan. Ketakutan akan kehilangan kenyamanan dan kesejahteraan hidup bisa saja membuat orang menipu, korupsi, dan menghalalkan segala cara. Itu semua adalah ketakutan yang bisa membuat kita jatuh ke dalam dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, efek dari ketakutan yang sering kita alami adalah menjadi tawar hati. Tawar hati adalah kondisi kehilangan kekuatan dan bahkan pengharapan. Semua seolah-olah tidak ada gunanya lagi, seolah tidak ada jalan keluar lagi. Tawar hati sudah mendekati putus asa, saudara. Dan itu bisa mengakibatkan kepasrahan pasif. Maka tentang hal itu, firman Tuhan hari ini yang bersumber dari perintah Tuhan kepada Nabi Yesaya, agar memberi kekuatan bagi mereka yang lemah lesu, menghibur orang-orang yang belum pulih dari ketakutan yang mereka alami, karena pasukan Asyur yang akan menyerang dan telah menghancurkan mereka. Tentang ini Tuhan berkata, katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Saudaraku, ketakutan berlebihan yang melahirkan tawar hati akan membuat jiwa terancam. Era pandemi ini yang kita tahu melahirkan krisis multidimensi ini, kenyataan memperlihatkan bahwa orang bukan hanya takut tertular, takut mati, namun dalam kondisi tertentu hari ini di tengah pandemi ini banyak orang yang lebih takut pemenuhan kebutuhan jasmaninya terancam daripada keselamatan jiwanya yang terancam. Dan berkenaan dengan hal ini, saudara, Tuhan Yesus pun berkata, janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Saudara, maka setakut apapun kamu, jangan sampai kehilangan jiwamu. Karena dalam kekokohan jiwa itulah kita akan dituntun Tuhan masuk ke dalam kondisi baru. Yakni pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Saudaraku, ini adalah jaminan surga. Jaminan yang bukan sebuah angan-angan atau hal yang utopis. Surga yang dijanjikan bukan semata soal tempat saja, namun tentang kondisi suasana ketika Tuhan sendiri yang membebaskan dan menyelamatkan kita. Dan inilah karya terbesar Yesus bagi kita. Saudara, dalam Alkitab ditemukan 365 kalimat jangan takut dengan formula yang berbeda-beda. Semisal, jangan tawar hati, jangan gelisah, jangan khawatir, dan lain sebagainya. Itu semua hendak mengatakan jika 1 tahun itu 365 hari, maka setiap hari Tuhan mengatakan bagi kita, jangan takut, unak koma biar, kuatkanlah hatimu, pirmatodim. Jangan sampai jiwamu kalah, jangan biarkan keteguhanmu runtuh. Tubuh ini bisa sakit, saudara. Tubuh ini bisa mati, namun jiwa kita mesti menang, mesti kuat dan kokoh sembari mengalami penyelamatan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pandemi COVID-19 dan penderitaan-penderitaan lainnya adalah bagian dari perjalanan kehidupan umat manusia. Perjalanan yang membangun pengalaman hidup yang baru sebagai manusia yang fana dalam menemukan kebahagiaan kekal. Kunci utama bagi perjalanan hidup itu adalah pemahaman dan pengalaman yang utuh bahwa jika kita menghayati penderitaan itu menyatu dengan penderitaan Kristus, maka sejatinya kita sudah berada dalam jalur yang tepat menuju kebangkitan dan sukacita. Dengan demikian,
tidak ada gunanya untuk tawar hati. Beranilah hidup sembari menghadiri undangan Tuhan Yesus yang mengatakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Bapa di surga, melalui Nabi Yesaya kami diperintahkan Tuhan untuk tidak tawar hati, agar kami dalam kehidupan kami tidak ketakutan, tetapi segala hal yang menjadi sumber ketakutan itu kami ubahkan dengan kuasa Tuhan menjadi semangat untuk menuju surganya Tuhan, kondisi kehidupan yang damai sejahtera di mana Tuhan yang memimpinnya sendiri. Terima kasih Tuhan, di tengah kondisi kehidupan yang serba sulit ini, di tengah ketakutan-ketakutan yang mengancam kami, di situ pula kami memahami janji Tuhan sungguh nyata. Sehingga kami melampaui ketakutan itu, mengubahkannya menjadi keberanian hidup untuk berkata bahwa Tuhanlah yang menuntun kami, Tuhan sendiri yang menyelamatkan kami. Oleh karena itu berkati kami keseluruhan Tuhan, semua yang terdampak pandemi ini dan terdampak kesulitan-kesulitan lainnya di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan kami, Engkau sendiri yang menyelamatkan kami. Maka terhiburkanlah seluruh yang berduka, terkuatkan, dan Tuhan menopang seluruh kehidupan yang saat ini dalam kelemahan, dalam duka cita, dalam pergumulan hidup di tengah-tengah kesulitan yang ada, sekaligus mengangkat semangat untuk masuk ke dalam kehidupan yang baru, kehidupan yang Tuhan sediakan, yang Tuhan sendiri yang akan menuntunnya. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, dalam segala pelayanannya, dalam segala kehidupannya, dalam pekerjaan, dalam sekolah, dalam keluarga, rumah tangga, dan apapun yang terjadi Tuhan, bahkan ketika ada sumber ketakutan di dalamnya, Tuhan Yesus selalu nyata untuk menguatkan kami, untuk selalu berkata, jangan takut. Terberkatilah pemerintah kami, tenaga medis, juga Tuhan seluruh orang-orang bertanggung jawab demi penyelesaian seluruh kesulitan-kesulitan dunia dan bangsa ini. Oleh karena itu Tuhan, kami percaya firman Tuhan yang kami pegang menjadi kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menyambut kebenaran firman Tuhan dengan menyanyikan buku Endet nomor 763 ayat 1, Molo Yesus dongan mi, sembari menyerahkan persembahan yang kedua. Firman Tuhan meyakinkan kita agar kita menguatkan hati dan jangan takut menjalani kehidupan ini. Sebab ada Tuhan yang baik dan sanggup menyelamatkan kita dari segala macam masalah ketakutan dan pergumulan hidup. Segala perkara pasti dapat kita tanggung dalam Dia yang memberi kekuatan. Marilah kita sepenuhnya berserah kepada Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.